Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini masih nyambung di energi pembacaan Kevin yang kemarin ya, sahabat kebahagiaan. Jika kalian mengikuti satu persatu videonya Kevin, itu kayak sinetron loh. Energinya itu akan berkesinambungan satu sama lain. Terkait itu semua, apakah suatu saat dia akan meminta maaf terhadap sahabat kebahagiaan atau dia ya? Dianya itu siapa? Dia adalah seseorang yang mungkin sudah pernah menyematkan perasaan yang paling dalam terhadap sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga dia adalah si pekok yang aku cintai di sini ya. Dan kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan, temanya tentang suatu saat dia akan meminta maaf, dan apakah itu adalah permintaan maafnya dia yang tulus atau enggak ya. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Bacaan ini bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Selalu ciptakan positive vibe di dalam berkomentar ya sahabat kebahagiaan. Yang mau curhat boleh curhat di kolom komentar. Curhat kalian yang menarik biasanya akan Kevin angkat ke dalam tema intermezzo berikutnya ya, atau interdimensi zodiak. Suatu saat dia akan meminta maaf. Bagaimana untuk energinya dia yang paling dalam? Ada yang lompat ya. Yang pertama di sini ada kartu Liberty. Oke, I know. Selanjutnya di sini ada kartu lead ya, tapi terbalik di sini. Kevin akan bedah dulu untuk energinya di sini. Ada kartu Death, Pluto di sini. Selanjutnya ada Earth, elemen tanah. Yang berkaitan dari energi fisik di sini ternyata hadir ya sahabat kebahagiaan. Tentang perkataan maafnya dia, apakah dia bisa datang untuk utuk datang ke sahabat kebahagiaan dan minta maaf? Ada kartu Liberty di sini, ada sebuah kebebasan. Sebenarnya ini tipikal orang yang bisa istilahnya adalah memberikan maaf duluan ya, tapi energi Liberty di sini adalah dia itu nampak lebih dingin dan cuek sahabat kebahagiaan. Kalau orang cuek, orang dingin mau minta maaf duluan itu gengsi. Ya, ada rasa gengsi di sini. Jadi butuh waktu yang cukup lama ya sahabat kebahagiaan ketika datang kepada sahabat kebahagiaan. Di kartu lead di sini dia memang selama ini selalu memberikan sebuah hal-hal yang sifatnya adalah harapan kepada sahabat kebahagiaan, dan harapannya itu ternyata adalah palsu. Dan di sini ketika dia mencoba untuk meminta maaf sama sahabat kebahagiaan, justru sahabat kebahagiaan sudah nggak percaya lagi sama dia loh. Tapi ada niatan dia untuk meminta maaf, karena ketika dia mengakhiri hubungan dengan sahabat kebahagiaan di sini, dia ngerasa perlu untuk minta maaf walaupun dia secara ketulusan perkataan maafnya itu maksimal ya. Ini maksimal cuma lewat chatting doang atau lewat sosial media. Jadi untuk bertemu secara langsung masih ngambang sahabat kebahagiaan. Oke, suatu saat dia akan meminta maaf ternyata lewat chatting. Kurang gentleman ya sahabat kebahagiaan. Lalu kita bertemu di kartu Earth ya. Earth ini memang energi fisik ya, energi fisik yang sifatnya memang sangat berat. Untuk energi pergerakannya dia meminta maaf duluan sama sahabat kebahagiaan berat ya. Waduh, ini belum apa-apa untuk energi paling atas. Pergerakannya dia untuk minta maaf itu berat loh. Istilahnya itu harus ada diiming-imingin sesuatu dulu baru dia bisa minta maaf. Mungkin mulutnya dia tuh selalu terkunci, atau mungkin juga karena dirinya dia itu terlalu gengsi untuk minta maaf. Padahal sahabat kebahagiaan dia adalah tipe orang yang pemaaf ya. Tapi nggak tahu nih, karena di sini ada kartu false good ya, kartu lead di sini yang terbalik. Ini mengindikasi juga sahabat kebahagiaan udah nggak percaya sama dia. Karena selama ini apa yang dia berikan kepada kamu tentang perasaannya dia, tentang sisi baiknya dia, itu adalah sebuah kepura-puraan semata ya sahabat kebahagiaan. False good ini adalah bercerita tentang, ini kartu karyanya temannya Kevin ya, Remil ya, Bapak Aul ya. Ini kartunya beliau dan kita kerjasama bertiga, Kevin, Kak Aul, Kamela, ciptain kartu ini. Dan konsepnya memang penuh dengan misteri di sini ya. Dan di kartu false god ini atau lead ini memang dirinya dia memang di awal tuh memberikan janji-janji manis, memberikan sebuah kelimpahan hati dan perasaan. Namun itu semua adalah kepalsuan.
Itu semua adalah kepalsuan. Karena niatnya dia itu sebenarnya pengen mendapatkan sesuatu dari sahabat kebahagiaan, yaitu earth, materi. Oke. Jadi ketika dia mencoba untuk minta maaf sama sahabat kebahagiaan itu berat. Kenapa berat? Kita balik di energi liberty di sini. Energi liberty ini adalah energi Aquarius, bahwa dirinya dia tuh dingin. Dirinya dia tuh dingin untuk bisa mengutarakan kata maaf itu berat banget ya. Karena banyak sekali batasan-batasan yang hadir dalam dirinya dia. Dan di kartu liberty ini memang untuk energi planetnya itu adalah Uranus ya, sahabat kebahagiaan, bahwa banyak sekali pertentangan antara kamu sama dia. Dia mulai dulu untuk minta maaf, jawabannya adalah tidak. Oke. Jadi berat ya. Dan apakah ada kemungkinan dia bisa minta maaf sama kamu atau enggak ya? Kita cek apakah ada kemungkinan bahwa dia bisa datang minta maaf dengan tulus atau enggak ya. Yang namanya orang itu pasti bisa berubah-ubah ya, sahabat kebahagiaan. Oke, kita bertemu di kartu Deviant, Antimony. Oke, Antimony di sini ini memiliki makna tentang kesesatan ya, jalan. Sahabat kebahagiaan, orang ini memang sudah nyesatin banget loh, sumpah. Nggak tahu kenapa nih energi awal aja nih bikin Kevin ketawa bener. Kayak ngerasa greget banget ya. Ini orang udah bikin kamu sesat, terutama ke dalam ranah cinta. Udah tahu cinta kalian salah, di sini dipaksakan, dibucin-bucinin, ngerasa terberdaya sama dia. Fix kamu sama dia itu kejebak di dalam sebuah ilusinya dia. Karena apa? Dia itu manipulatif. Kenapa manipulatif? Kita balik di energi paling atas di sini di kartu lead atau false god ya, bahwa dia itu seperti Molok. Molok itu adalah false god. Di dalam cerita Ibrani zaman dulu itu ada Molok, yaitu Tuhan palsu di situ yang diagung-agungkan. Ternyata dia adalah berhala. Ternyata itu adalah sebuah kepalsuan. Ini sama kebahagiaan sama dia. Dulu itu memang termanipulasi, seolah-olah percaya sama dia, udah ngasih dia duit, udah ngasih dia modal. Hasilnya apa? Zong. Dan ketika dia datang di sini, dan apakah ada kemungkinan bahwa dia meminta maaf? Jawabannya adalah Deviance, Antimony. Ini tentang kesesatannya dia. Jadi dia memang tidak memiliki sebuah sisi di mana dia itu kasihan sama kamu atau mencoba untuk istilahnya adalah meminta maaf duluan sama sahabat kebahagiaan ya. Karena segala sesuatu hal yang datang di dalam dirinya dia ini berkaitan dari untung rugi dan pemanfaatan ya, sahabat kebahagiaan. Waduh, capek banget. Kalau Kevin udah lihat kondisi seperti ini sih, udahlah, biarin lah. Ikhlasin aja, orang kayak gini itu nggak penting sebenarnya loh. Tapi apapun itu juga akan Kevin bacakan ya, sahabat kebahagiaan. Entah kenapa ini untuk pembacaan kita kali ini, untuk sosoknya, aduh, nggak ada effort baliknya yang baik-baik nih, sahabat kebahagiaan. Oke, mudah-mudahan dia tersadar dan bisa meminta maaf ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ritualis, Virgo. Tapi bukan cuma masuk ke Virgo doang ya. Di sini memang kartunya ada simbol Virgo, tapi juga masuk ke energi Virgo. Tentang energi ritualis di sini, ya beberapa hal yang berkaitan dari sahabat kebahagiaan sama dia. Ketika dulu ngejalin hubungan sama dia, memang ada yang dipelet atau dilakukan black magic, sehingga sahabat kebahagiaan itu selalu mengiyakan apa mau dia di sini. Ini sudah masuk ke hubungan yang masuk ke kategori black magic. Gak tahu kenapa kalau pakai kartu NTO ini, energi negatif, manipulasi, itu gampang banget kebaca. Sahabat kebahagiaan selama ini ngejalin hubungan sama dia itu dimanipulasi secara pikiran dan perasaan, sehingga kalian itu bisa ngikutin apapun kemauannya dia. Terkuatnya paling atas ini adalah false god sebagai pusat energinya ya, sahabat kebahagiaan, bahwa kamu itu pernah dimanipulasi oleh sosoknya dia. Oke, ini udah keterlaluan banget nih. Udah ngambil banyak uang dari kamu, udah manfaatin banyak dari kamu. Untuk permintaan maafnya dari mulutnya itu susah. Apalagi di sini kita bertemu di kartu ritualis tentang energinya dia. Dan untuk bisa kembali ngejalin hubungan seperti dulu, ini sepertinya susah ya. Apalagi di sini Kevin lihat energinya dia memang seperti menguji tentang hubungan bersama sahabat kebahagiaan ya. Dia memang memiliki kemampuan di mana kemampuannya ini memanipulasi dengan bagus. Jadi untuk bisa meminta maaf terhadap hubungan ini, jawabannya adalah tidak. Oke, ini udah hubungannya udah toksik banget loh, sahabat kebahagiaan. Kita akan cek suatu saat dia akan meminta maaf atau enggak ya. Oke, ada komunikasi di sini. Kita bertemu di kartu komunikasi.
Ranahnya komunikasi bagaimana? Sahabat kebahagiaan, ketika kalian mungkin sudah lelah dalam hubungan seperti ini, dia bisa datang lagi ke sahabat kebahagiaan loh untuk memulai sebuah komunikasi. Tapi komunikasinya di sini tanpa ada kata maaf. Seolah-olah hubungan kalian itu tidak terjadi apapun dan dia berusaha untuk masuk ke dalam hubungan kamu, mencoba untuk ngejalin hubungan keintiman lagi. Hubungannya sering on off sama dia tuh hadir ya. Oke, ada energi Gemini di sini sebagai komunikasi. Ya, dia akan mencoba untuk ngejalin komunikasi sama kamu, tapi dia datangnya tuh nggak ngutarin kata maaf. Jadi dari semua perjalanan kartunya di sini sampai ketemu di kartu komunikasi, ya dia memulai komunikasi sama kamu, tapi nggak ada kata maaf. Dan untuk tema kita kali ini, suatu saat dia akan meminta maaf. Jawabannya dalam maafnya itu berat banget loh sahabat kebahagiaan. Kita gali lagi lebih dalam. Tapi ada ranah komunikasinya dia ya. Artinya dia bisa membuka akses komunikasi bersama sahabat kebahagiaan. Kita cek ada energi apa lagi di sini. Ada kartu bond. Oke, berat banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ini energinya berat. Apalagi di sini kita bertemu di Saturnus loh. Saturnus itu pergerakannya lambat banget. Meskipun ada peluang bahwa dirinya dia bisa mengutarakan kata maaf, tapi seperti bermain judi sama dia. Energinya dia berat banget. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Di sini simbolnya adalah mata yang tertutup. Walaupun gambarnya seram ya, matanya tertutup di sini. Untuk melihat keadaan orang ini nggak bisa melihat keadaan dan kenyataan bahwa sebenarnya sahabat kebahagiaan itu pengen banget kamu tuh nyesel dan minta maaf sama aku doh. Udah gitu, minta maaf doang. Tapi di sini dia tidak melihat itu. Dan justru energinya sangat lamban banget ya. Lamban dan energinya tuh untuk gerak itu susah untuk minta maaf. Ya maafnya cuma di mulut doang, nggak masuk ke dalam hati dan perasaan ya sahabat kebahagiaan. Dan di kartu Saturn ini atau Saturnus ini memang banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah hambatan ya sahabat kebahagiaan. Untuk bisa masuk ke dalam hubungannya dia, ya mungkin notabene dia untuk bisa membuka perkataan, minta maaf, dan tanggung jawab, banyak sekali yang dibatasi. Walaupun dia nanti datang kepada sahabat kebahagiaan ngejalin sebuah komunikasi, tapi dia seolah-olah itu meniadakan tentang masalah ini. Cuek. Apakah ini adalah energinya si Pekok? Jawabannya adalah iya. Si Pekok itu datangnya itu kayak nggak ada rasa salah. Dan ini juga masuk, ada energinya si Pekok di situ. Lalu kita lanjut ke energinya apa lagi? Kita bertemu di kartu Mutability atau Sagittarius. Ya, tentang Sagittarius di sini memang dia akan datang memberikan sebuah arahan kepada kamu. Mungkin dia akan mencoba untuk mengganti topik pembicaraan ke ranah yang berbeda. Sehingga sahabat kebahagiaan mungkin termanipulasi oleh dirinya dia. Ketika dia datang memulai untuk meminta maaf. Justru kata maafnya ini bukan menjadi topik utama, tapi justru akan dialihkan ke hal yang lain. Ya, sudah dipastikan kata maafnya ini, jika dia mengutarakan kata maaf, hanya lewat bibir saja. Untuk hatinya, jawabannya adalah tidak. Karena kesadarannya dia itu nihil sahabat kebahagiaan. Kita cek bersama-sama untuk energi paling bawah ya. Energi paling bawah dia, atau lubuk hatinya dia paling dalam. Suatu saat dia akan meminta maaf, dan bagaimana tentang dirinya dia. Apakah dia benar-benar bisa memberikan atau mengutarakan kata maaf dari hati atau tidak ya. Water. Oke, water ini adalah energi feminim ya, divine feminim, energi perasaan. Ada kemungkinan dia bisa mengutarakan dengan jujur, dengan lugas bahwa dia menyesali itu semua. Namun terkait itu semua sepertinya energinya berat ya, karena waternya ini bertemu di kartu Saturnus dan terlebih ada kartu Liberty di sini. Terlebih lagi ada Earth di sini. Jadi tentang suatu saat dia bisa mengutarakan kata maaf dengan tulus lewat hati dan perasaannya dia paling dalam. Presentasinya yang Kevin lihat itu sangat sedikit banget ya sahabat kebahagiaan, sekitar 35%. Dia bisa mengutarakan kata maaf, minta maaf sama kamu secara tulus. Ya paling ujung-ujungnya minta maaf pas lebaran doang sih. Itu simpelnya di situ. Jadi bisa dipastikan ya sahabat kebahagiaan, ketika ngebina hubungan sama dia sudah tahu salah banget. Untuk meminta maaf secara tulus, orang ini nggak bisa menghadirkan itu semua ya. Jadi ada potensi bahwa dirinya dia akan melakukan kesalahan yang sama. Karena di energi awal di situ
ada energi liberty, bahwa dia akan merasakan kebebasan apapun yang dilakukan tanpa ada sebuah kesalahan dan kesadaran diri bahwa dirinya itu salah. Jadi ini sudah masuk ke energinya si pekok, levelnya sudah bukan lagi level dewa lagi, tapi dedengkotnya dewa ya. Aduh, ini levelnya udah parah banget sih sahabat kebahagiaan. Untuk minta maaf tuh kayaknya kalimatnya tuh berat banget gitu loh, berat banget. Dan kalau misalnya ngucapin kata maaf, itu bukan dari hatinya dia, dan akan ada energi pengulangan kembali. Oke, berat banget. Tapi mudah-mudahan itu semua sahabat kebahagiaan juga sudah bisa mengikhlaskan ya segala bentuk permasalahan yang hadir di dalam diri kamu, tentang unek-unek kamu sama dia. Udahlah, lepasin aja, karena yang kalian lihat ini memang orangnya udah false good banget ya. False good di sini ini sebagai energi terkuatnya ya, bahwa karakternya dia itu memang selalu memberikan sebuah harapan indah-indah kepada sahabat kebahagiaan. Ternyata dia palsu, dia nggak bisa menghadirkan sebuah kenyataan, dan cintanya itu nggak ada ketulusan yang hakiki di sini ya. Terlebih di sini ada kartu Pluto loh, ada kartu Pluto Death ya, dimana kartu Pluto itu memang jauh. Orang ini untuk bisa satu misi sama sahabat kebahagiaan itu jauh. Justru akan hubungannya itu akan berakhir kandas, atau mungkin juga hubungannya itu berakhir di hubungan yang menggantungkan, karena sifat energinya dia itu berat banget loh sahabat kebahagiaan, gak bisa diimbangin. Kalian mau ngimbangin dia seperti apapun, ini ujung-ujungnya sahabat kebahagiaan itu seperti nelan ludahnya sendiri, capek banget, udah sabar-sabar kayak apa, ya udah deh, dia ibarat kata udah jadiin mantan yang dibuang ke laut atau dibuang kemana ya, atau dibuang di kawah candra di muka ya. Entah kenapa ini energinya panas banget ya sahabat kebahagiaan. Ini mungkin sudah masuk ke energinya si pekok yang levelnya adalah dedengkotnya pekok ya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin untuk kali ini ya. Yang pertama di sini ada kartu Liberty, ini masuk ke energinya si Aquarius, false good. Di sini nggak ada energi zodiak. Kita bertemu di Pluto. Pluto ini masuk ke energinya Scorpion. Ada Earth di sini masuk ke energinya Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu Deviant. Di sini nggak ada energi zodiaknya. Ada Ritualis, ini masuk ke energinya Virgo. Oke, Virgo hadir banyak nih. Lalu kita bertemu di energinya Gemini di komunikasi ya, ada Gemini di sini. Lalu kita bertemu di Saturnus. Oke, untuk energi Saturnus di sini yang Kevin lihat ya, untuk energi paling dalam itu masuk ke energinya Capricorn loh. Hai Capricorn, dia yang berzodiak Capricorn ini datang kembali ya. Lalu kita bertemu di Mutability. Ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu kita bertemu di Water. Water ini adalah zodiak-zodiak yang berelemen air. Scorpio, Cancer, Pisces hadir di sini. Ini beberapa zodiak ya yang energinya hadir ketika suatu saat dia akan datang meminta maaf kepada kamu. Ini mulutnya mungkin bisa mengutarakan kata maaf, tapi untuk hati dia yang paling dalam jawabannya adalah tidak. Jadi bisa dipastikan bisa mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Dan kita cek ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan Kevin. Untuk inisial namanya, oke, inisial namanya ada huruf P untuk Papa, lalu di sini ada huruf K untuk Korea, lalu ada huruf N untuk Nano, lalu ada huruf F untuk Fanta, selanjutnya ada huruf B untuk Bravo, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf J untuk Jamaika, dan yang terakhir di sini ada huruf Z. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya sahabat kebahagiaan terkait dari tema kita hari ini. Apakah suatu saat dia akan meminta maaf sama kamu? Jawabannya memang ada, minta maaf, tapi datangnya bukan dari hati yang paling dalam, dari mulutnya dia, nggak masuk ke hati. Ya, ini bisa dipastikan kesalahan akan terulang kembali. Dan mungkin seperti itu aja untuk intermezzo kita kali ini. Lebih singkat kan sahabat kebahagiaan, kita langsung to the point saja karena Kevin menggunakan kartu karya teman Kevin, garapan dari Nora Project bersama Bapak Aul ya, Remil Okut, Bapak Aul, namanya Aul ya. Ada Kamela, Kevin, sama Kak Aul yang menciptakan kartu ini. Sebenarnya udah lama sih Kevin nggak pakai kartu ini karena ketumpuk beberapa kartu, jadi lupa. Pas lagi beres-beres, oh ternyata ada kartu ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat
berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa.